yang dirahmati Allah, dan sekaligus Bunda Umay juga mau menyapa ayah dan bunda yang sedang berada dimanapun. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Allah adalah zat yang telah memberikan kita makanan sehingga kita terhindar dari kelaparan, dan Allah pula yang telah memberikan kita rasa aman sehingga kita bisa terhindar dari ketakutan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi anak-anak, pesan Bunda Umay sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, pesan Bunda adalah yang pertama, anak-anak ketika belajar online di rumah, ketika anak-anak libur, silahkan waktunya digunakan sebaik mungkin. Yang pertama, silahkan ibadahnya ditekankan lagi. Yang tadinya sholatnya ketika di sekolah berjamaah, di rumah juga harus berjamaah. Berjamaah sama siapa? Boleh sama ayah, boleh sama bunda, boleh sama adik, boleh sama kakak. Silahkan tetap sholat 5 waktu. Yang kedua, silahkan murojaah. Hafalan Al-Qurannya jangan sampai lupa, jangan sampai tidak diulang-ulang terus. Di rumah digunakan untuk memurojaah. Kemudian yang ketiga, silahkan waktunya juga digunakan untuk belajar. Pelajarannya yang kemarin, oh bunda, kemarin pelajaran yang terakhir sebelum UTS saya ulang-ulang terus kok bun, bagus sekali. Kemudian yang terakhir adalah silahkan kesehatannya dijaga. Musimnya baru banyak penyakit, jadi diri kalian sendiri harus menjaga tubuh kalian sendiri. Oh, itu artinya aku harus sehat. Bagaimana caranya? Rajin berolahraga, kebersihannya dijaga, cuci tangannya, mandinya juga harus rajin. Itu dia pesan Bunda Umay. Baik anak-anak bunda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI kita. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, benar sekali anak-anak, hari ini kita akan masuk ke bab 9, yaitu bab tentang sholat tarawih. Sebelumnya Bunda Umay mau tanya, sholat tarawih itu dikerjakannya kapan sih kak? Siapa yang tahu? Ayo. Benar sekali, sholat tarawih itu dikerjakannya adalah ketika bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan, kita pasti semua umat muslim di dunia ini akan melaksanakan puasa. Ini yang pertama. Pasti ketika kita sudah balik, siapa saja yang mengaku beragama Islam, ketika dia sudah balik, dia harus wajib puasa. Dia harus melaksanakan ibadah wajib, yaitu puasa. Tapi apakah ketika bulan Ramadan yang kita lakukan hanya puasa saja? Tentu tidak. Amalan-amalan yang dapat melengkapi ibadah puasa kita, yang pertama adalah sholat tarawih. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Tapi hari ini, khusus hari ini, kita hanya akan membahas sholat tarawih saja. Coba sebelum Bunda ceritakan, sebelum Bunda jelaskan, Bunda mau tahu, anak-anak sudah pernah tahu belum apa sih sholat tarawih itu? Ayo silakan dibuka bukunya. Jadi anak-anak, amalan-amalan yang melengkapi bulan Ramadan ketika kita berpuasa, kita harus melengkapinya dengan sholat tarawih dan tadarus. Tapi apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi sholat tarawih kali ini? Apa saja? Ayo. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah arti atau pengertian dari sholat tarawih itu sendiri. Apakah anak-anak sudah tahu pengertiannya? Yang kedua, kita juga akan mempelajari tata cara sholat tarawih. Bagaimana sih bunda sholat tarawih itu, tata caranya bagaimana? Waktunya kapan? Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Kemudian yang ketiga, kita juga akan mempelajari keutamaan. Pastinya kita akan mendapatkan kebaikan. Kita sudah menjalankan sholat tarawih. Apa sih keutamaan atau kebaikan yang sudah kita dapatkan? Oke, yang pertama sekali yang akan kita pelajari adalah pengertian sholat tarawih. Jadi anak-anak silakan sambil dibuka bukunya halaman 123. Di halaman 123 ini ada pengertian sholat tarawih. Jadi pertama kali yang harus kita pelajari dari sholat tarawih adalah pengertiannya. Coba dilihat kembali. 1. Pengertian sholat tarawih. Kata tarawih ini adalah berasal dari bahasa Arab. Berasal dari potongan kata yaitu roha, yang artinya
ini berasal dari yang artinya istirahat? Karena sholat tarawih sendiri adalah dikerjakan ketika waktu setelah sholat isya, di mana sholat isya sendiri adalah waktunya istirahat atau waktu senggang atau waktu lega. Jadi anak-anak, siapa yang sudah tahu apa itu hukum mengerjakan sholat tarawih? Siapa yang tahu hukumnya apa? Apakah wajib? Ataukah sunnah? Ataukah apa? Jadi anak-anak, hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya apa? Sunnah muakkad itu artinya adalah sangat dianjurkan. Memang tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Barang siapa yang mengaku Islam, maka lebih baik dia mengerjakan sholat tarawih. Hal ini dikuatkan kembali dengan dalil Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Coba dibuka bukunya halaman 123. Di paling atas sendiri itu ada arti dari hadis tentang sholat tarawih. Coba dilihat, Bunda akan bacakan artinya, tapi hanya cuplikannya saja ya. Yang berarti Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk melakukan qiyam atau artinya sholat sunnah pada bulan Ramadan, atau bisa kita sebut juga sholat tarawih, tetapi tidak memerintahkan mereka dengan perintah tegas atau wajib. Tidak wajib. Untuk itu Rasulullah kembali bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah di malam hari atau tarawih pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah saja, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Coba kita garis bawahi di bawah kata wajib. Sholat tarawih ini tidak wajib ya Kak ya, jadi hanya sunnah muakkad. Akan tetapi apa yang akan kita dapatkan di sini adalah yang pertama, dosa-dosa kita terdahulu itu akan diampuni. Coba Bunda Umay bertanya di sini sama kelas 5 semuanya. Siapa sih yang tidak mau dosanya diampuni? Dosa-dosa kita di zaman dahulu, mungkin waktu masih kecil, sholatnya suka bolong-bolong, puasanya suka bolong-bolong, itu bisa diampuni dengan rajin sholat tarawih Kakak. Siapa yang nggak mau? Pastinya mau semua dong. Maka dari itu, walaupun sholat tarawih ini hukumnya hanya sunnah muakkad, tapi kita harus rajin-rajin mengerjakannya. Kalau tidak dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan atau sedang di mana, itu kita harus melaksanakan sholat tarawih Kak. Oke, sampai di sini paham betul? Kalau sudah paham, akan Bunda lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana tata cara sholat tarawih. Siapa yang sudah pernah praktikkan? Pasti sudah, karena kelas 5 itu pasti sudah bisa melaksanakan sholat tarawih. Biasanya ikut dengan papahnya ke masjid atau di rumah bersama keluarga besar. Jadi anak-anak, waktu pelaksanaan sholat tarawih tadi sudah Bunda jelaskan, waktunya adalah setelah sholat isya. Biasanya dikerjakan berjamaah, tapi boleh kalau kita mau mengerjakan sendiri. Tapi lebih bagus lagi berjamaah karena pahalanya lebih banyak. Baik, anak-anak, waktu pelaksanaan sholat tarawih sendiri itu dilaksanakan berjamaah. Yang pertama kita jamaahnya itu melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan lagi langsung sholat tarawih. Bunda mau tanya, siapa yang tahu sholat tarawih itu ada berapa rakaat? Ayo. Siapa yang sudah tahu? Saya Bunda. Saya kalau sholat tarawih 8 rakaat Bun, ditambah 3 jadinya 11. Ada lagi yang menjawab, saya Bunda. Saya biasanya kalau sholat tarawih 20 rakaat Bun, ditambah witir jadinya 3. Witirnya 3 jadinya 23. Tapi yang benar yang mana ya Kak? Yang benar yang mana? Ayo. Benar sekali, dua-duanya itu boleh kita lakukan. Jadi anak-anak, sebagai seorang muslim kita harus mengerjakan sholat tarawih sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan yaitu ada 2 jenis rakaat sholat
menjadi 11 rakaat. Yang kedua, Rasulullah SAW mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir menjadi 23 rakaat. Itu semuanya benar, Kak. Semua itu ada dalilnya dan kita boleh melaksanakan salah satunya. Jadi anak-anak, bagaimana sih tata caranya kita sholat tarawih? Yang pertama, kita sholat jamaah isya terlebih dahulu, kemudian sholat, misalkan anak-anak mengerjakan 8 rakaat, kemudian ditambah witirnya 3 rakaat, anak-anak harus salam di setiap 2 rakaat atau di setiap 4 rakaat. Jadi 2 rakaat kemudian salam, kemudian kita takbir lagi, 2 rakaat kemudian salam, kemudian kita takbir lagi. Atau boleh opsi yang kedua, kita boleh mengerjakan 4 rakaat kemudian baru salam, 4 rakaat kemudian baru salam. Anak-anak boleh mengerjakan salah satunya. Jadi anak-anak, di dalam sholat tarawih itu adalah tata caranya. Sampai di sini, paham tuh? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, kita lanjut ya. Jadi anak-anak, sholat witir itu apa sih? Tadi kan sholat tarawih sudah. Sekarang sholat witir itu apa? Siapa yang tahu? Sholat witir adalah sholat yang jumlah rakaatnya ganjil. Jadi biasanya anak-anak mengerjakan 8 rakaat sholat tarawih, kemudian ditambah 3 rakaat sholat witir. Itu dilaksanakan yaitu sekali salam. Kalian langsung mengerjakan 3 rakaat kemudian salam. Seperti itu. Itu adalah yang kamu kerjakan terakhir sendiri setelah kamu sholat tarawih. Itu adalah sholat witir. Sampai di sini paham tuh? Pahimna. Alhamdulillah. Oke anak-anak, kalau sudah paham, yang terakhir sendiri yang akan kita pelajari hari ini adalah keutamaan sholat tarawih. Mungkin kakak-kakak ada yang mau bertanya, Bunda, apa sih kebaikan yang akan kita dapatkan kalau kita rajin sholat tarawih? Apa sih kebaikan yang akan kita peroleh kalau kita selalu sholat tarawih setiap malam? Yang pertama, jadi keutamaannya itu ada 2. Yang pertama, sholat tarawih adalah ibadah yang dapat melengkapi puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu memperoleh pahala yang besar sekali kalau kita mengerjakannya setulus hati, kalau kita mengerjakannya dengan benar-benar. Tapi tidak cukup sampai di situ, Kak, pahalanya. Kamu akan memperoleh pahala yang lebih besar lagi kalau kamu melengkapinya dengan sholat tarawih. Jadi itu keutamaan yang pertama adalah sholat tarawih itu dapat melengkapi atau menyempurnakan ibadah puasa kamu di bulan Ramadan. Yang kedua, ingat ada 2 keutamaannya. Kamu mendapatkan 2 kebaikan. Keutamaan yang kedua adalah keutamaan yang sangat luar biasa, di mana ketika kamu rajin melaksanakan sholat tarawih, maka dosa-dosamu yang terdahulu yang kamu lakukan, baik itu disengaja atau tidak, tapi ingat khususnya adalah dosa kecil, itu akan diampuni oleh Allah, Kak. Kalau kamu mau dosa-dosa kamu yang terdahulu diampuni, silahkan rajinlah sholat tarawih. Jadi anak-anak, mengenai dosa yang diampuni oleh Allah ini ternyata ada dalilnya loh. Silahkan dibuka bukunya halaman 124. Ada dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang melakukan qiyamul lail atau sholat tarawih pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah saja, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu ya, sudah sangat jelas sekali. Tidak hanya melengkapi pahala bulan puasa, tapi kita juga akan diampuni dosanya. Masya Allah sekali agama Islam itu, Kak. Jadi anak-anak, dari hadis tersebut dapat kita ambil pesan bahwa kita sebagai orang Islam harus melaksanakan sholat tarawih itu semata-mata hanya mengharap ridho siapa? Siapa hayo? Ridho Allah saja. Tidak boleh kita melaksanakan sholat tarawih karena dipaksa, karena takut, karena biar dipuji orang. Tidak boleh. Harus ikhlas. Sampai di sini paham tuh?
Fahimna. Alhamdulillah kalau sudah paham Kak. Sampai di sini penjelasan Bunda. Selanjutnya silakan dibuka buku paketnya halaman 124. Di halaman 124 ada kolom ayo berlatih yang kamu kerjakan hanya pada nomor 3 dan 4 saja. Nomor 3 silakan kamu buat cerita pengalaman kamu melaksanakan sholat tarawih. Yang nomor 4 kamu hanya mengerjakan poin A dan B saja. C-nya tidak usah. Oke, nanti kalau sudah kamu kerjakan, oh iya, jangan lupa dikerjakan di buku tulis PAI diberi hari tanggal. Nanti ditulis jawabannya dan nomornya, kemudian difoto, kirim ke Bunda Umay, nanti akan Bunda nilai. Ingat anak-anak, pesan Bunda Umay yang terakhir, jangan malas. Kalau diberi waktu libur silakan digunakan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini Bunda cukupkan sekian. Mari kita berdoa terlebih dahulu, tangannya diangkat. Nah tatim bilhamdalah, alhamdulillah. Dari Bunda sekian, semoga bermanfaat. Semoga anak-anak Bunda semuanya selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.